Hai semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Bunda Siva. Di video kali ini saya akan membuat kue apem yang enak, lembut, berserat, dan bisa tahan sampai 2 hari. Ini cara membuatnya sangat mudah banget dan anti gagal. Mau tahu gimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa buat teman semua untuk subscribe, like, dan komen, dukung terus channel saya supaya makin berkembang. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Langkah pertama, kita akan merebus air santannya dulu. Ini terdiri dari 1500 ml santan, daun pandan, dan 1 sendok teh garam. Kita rebus sampai mendidih, dan setelah mendidih kita akan tunggu sampai dingin atau sampai hangat-hangat kuku untuk bisa membuat adonan ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai membuat adonan. Saya akan tuangkan 1500 ml air ke dalam wadah. Ini air santannya sudah hangat-hangat kuku ya. Kemudian saya masukkan 375 gram gula pasir, 100 gram tape singkong, ini yang sudah saya haluskan. Dan saya masukkan 750 gram tepung beras, tapi ini saya masukkannya 500 gram dulu ya. Kemudian saya aduk sampai tercampur. Dan ini sudah mulai tercampur semua. Saya akan masukkan sisa tepung berasnya tadi yang 250 gram. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur. Kemudian saya masukkan 2 saset vanili. Saya memakai vanili bubuk. Dan saya masukkan juga 8 gram vermipan atau setara dengan 2 sendok teh vermipan. Takarannya seperti ini ya, ini 2 sendok teh. Kita aduk kembali sampai tercampur semua dan sampai benar-benar halus, tidak ada tepung yang bergerindil atau vermipan yang masih bergerindil. Dan ini adonannya, saya rasa ini sudah benar-benar halus. Saya sudahi untuk mengaduknya. Kemudian saya akan menutup adonan sampai mengembang atau 1,5 jam. Kita tutup adonannya. Dan ini sudah 1,5 jam. Kita buka tutupnya, dan ini sudah sangat berbuih banyak ya. Kemudian kita aduk dulu untuk mengurangi rongga-rongga udara yang terperangkap di dalam. Dan ini adonannya sudah siap kita cetak. Di sini saya sudah siapkan cetakan yang sudah saya panaskan dengan api yang besar. Langsung saja saya menuangnya. Saya memakai cetakan yang lubangnya ada 8. Dan ini salah satu tips buat teman semua untuk mengisi adonan ke dalam cetakan, itu harus benar-benar api yang besar supaya nanti kue apemnya matang sempurna, tidak mengapur atau keras atasnya ya. Kemudian kita tutup dulu, dan setelah pinggirannya bening seperti ini, kita kecilkan apinya sampai benar-benar kecil apinya supaya tidak mudah gosong. Dan ini matangnya juga matang sampai ke dalam supaya tidak mudah basi. Ini kue apemnya sudah matang, atau bisa dites atasnya, kita bisa pegang. Kalau masih basah berarti ini masih belum matang, tapi ini sudah matang sempurna ya teman-teman. Ini hasilnya sangat montok sekali, sangat gembul-gembul.
Sekarang saya ulangi untuk mencetak yang kedua. Ini saya besarkan apinya dulu, baru saya tuangkan adonannya. Menuangnya tidak usah sampai penuh ya, soalnya ini nanti akan mengembang kue apemnya. Dan lakukan hal yang sama seperti awal, kita akan kecilkan apinya setelah pinggirannya itu bening, supaya nanti kue apemnya matangnya itu sampai ke dalam dan tidak ada yang gosong. Kita lakukan terus mencetak sampai adonannya selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini kue apem yang kita buat. Ini satu resep bisa menjadi 40 piece ya. Ini tidak ada yang kosong dan ini sangat cantik-cantik hasilnya, menul-menul. Saya akan mencobanya dan lihat dulu isi dalamnya. Ini sangat berserat banget ya teman-teman. Ini hasilnya sangat lembut sekali dan wangi dari santannya itu terasa banget. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mencoba. Ini rasanya enak banget teman-teman. Ini resepnya sangat recommended banget dan sangat mudah membuatnya. Teman-teman di rumah wajib mencobanya. Dan terima kasih banyak buat teman semua sudah mengikuti video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.